Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A yang tangguh dan kreatif. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 dan 3. Masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak menyiapkan buku cetak, dibuka halaman 48. Nah, di halaman 48, pembelajaran 2, muatan yang pertama ini adalah muatan PJOK. Silakan anak-anak nanti bisa membaca sendiri, mempelajari sendiri, dan mengikuti penjelasan dari Bu Indah ya. Ini sepertinya kemarin sudah pernah Bu Indah sampaikan lewat video. Kemudian halaman 49, ini juga masih PJOK, silahkan bisa dikerjakan sendiri. Nah, sekarang yang kita bahas adalah muatan PPKN. Perhatikan teks di bawah ini. Cika dan teman-temannya memiliki hewan peliharaan yang berbeda-beda, namun mereka tetap berteman dengan akrab. Mereka tidak mempermasalahkan keberagaman yang ada. Selain memiliki perbedaan hewan peliharaan, Cika dan teman-teman juga memiliki perbedaan sifat dan karakter. Cika memiliki sifat pemalu, Leo memiliki sifat pemberani, dan Mita memiliki sifat ramah. Mereka saling menghargai keragaman sifat tersebut sehingga tercipta kerukunan dalam pertemanan. Kemudian halaman 50. Kita jawab pertanyaan di bawah ini ya. Nomor 1, siapa yang memiliki hewan peliharaan yang berbeda-beda? Dalam teks tadi, yang memiliki hewan peliharaan yang berbeda-beda adalah Cika dan teman-temannya. Nomor 2, tuliskan keragaman sifat yang ada pada Cika dan teman-temannya. Nah, Cika memiliki sifat pemalu, Leo memiliki sifat pemberani, dan Mita memiliki sifat ramah. Kemudian nomor 3, bagaimana sikap Cika terhadap keragaman sifat teman-temannya? Nah, Cika menghargai keragaman sifat teman-temannya. Jadi mereka semuanya saling menghargai perbedaan sifat. Nomor 4, bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki hewan peliharaan berbeda? Nah, tentunya kita harus menghargai teman kita itu. Menghargai kesukaan dari teman kita itu. Nomor 5, apa manfaat menghargai keragaman sifat teman? Dengan kita saling menghargai, maka akan tercipta kerukunan dalam pertemanan. Oke, tidak perlu kalian tulis, tidak apa-apa ya. Kalian menyimak saja untuk yang tadi ini. Kalau yang B ini kita lewati. Kemudian yang ayo bereksplorasi, kalian bisa membuat kalimat sendiri menggunakan kata-kata ini ya. Ini adalah kata sifat. Ramah, penyayang, rajin, penolong, sabar. Ini contoh-contoh kata sifat. Nah, sekarang yang bawah.
Tuliskan 5 contoh cara menghargai keragaman sifat teman pada bagan berikut. Nah, bagan seperti ini bentuknya. Ini nanti kalian kerjakan dan dikirimkan ke Classroom ya. Menjadi tugas Classroom hari ini untuk muatan PPKN KD 4.3. Kalian tuliskan 5 contoh cara menghargai keragaman sifat teman. Jadi, sikap kalian terhadap teman yang berbeda sifat, bagaimana sikap kalian terhadap teman itu? Nah, kalian tulis di sini ya, disebutkan 5. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke Classroom. Oke, sekarang kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia. Ada dongeng berjudul Nenek Tupai yang Sakit. Di sebuah hutan tinggallah nenek tupai yang baik hati. Namun ia hidup seorang diri di rumah yang sangat kecil. Ia rajin berkebun dan sangat pintar mendongeng. Namun pada suatu sore nenek tupai sakit dan tidak dapat mendongeng karena batuk. Beberapa binatang pun berkumpul di halaman seperti kancil, kuda nil, gajah, jerapah, dan landak. Apa yang bisa kita lakukan untuk nenek tupai? Tanya kuda nil. Begini saja teman-teman, ayo kita bergantian untuk merawat nenek tupai. Sebagian mendongeng dan bekerja di kebun, usul kancil. Akhirnya binatang-binatang yang lain pun setuju dengan usulan sang kancil. Keesokan harinya mereka pun bergantian untuk merawat nenek tupai. Jerapah bertugas merawat nenek tupai, kancil dan kuda nil bertugas mendongeng. Gajah dan landak bertugas untuk menyirami kebun. Tidak lama kemudian nenek tupai pun sembuh dan kembali lagi dengan rutinitasnya sehari-hari. Nah, sekarang kita jawab soal di bawah ini. Nomor 1, siapa yang pintar mendongeng pada dongeng nenek tupai yang sakit? Yang pintar mendongeng adalah nenek tupai. 2, bagaimana sifat nenek tupai? Nah, di sini ya sifatnya. Dia rajin berkebun dan sangat pintar mendongeng. Dia juga baik hati. Nomor 3, di manakah nenek tupai tinggal? Dia tinggal di sebuah hutan. Siapa yang memberi usul untuk merawat nenek tupai? Yang usul tadi adalah kancil. Nomor 5, siapakah yang merawat nenek tupai ketika sakit? Nah, yang merawat adalah binatang-binatang yang ada di hutan. Mereka bergantian untuk merawat nenek tupai. Oke, sekarang yang B ya. Kita pasangkan tokoh dan tugasnya sesuai dengan cerita tadi. Kancil tugasnya mendongeng. Jerapah tugasnya merawat nenek tupai. Landak tugasnya menyiram kebun. Kuda nil tugasnya juga mendongeng. Gajah tugasnya juga sama dengan landak menyiram kebun. Silakan kalian menghubungkan garisnya ya. Kemudian bawahnya tuliskan amanat dari dongeng tersebut. Nah, amanatnya atau pesan dari dongeng tadi adalah kita harus mau membantu orang lain yang membutuhkan atau memerlukan bantuan. Nah, sekarang kita jawab soal di bawahnya. Kita akan menentukan unsur-unsur dongeng dari dongeng yang telah kita baca tadi. Nomor 1, latar waktu. Kapan terjadinya peristiwa dalam dongeng tadi? Terjadinya adalah pada waktu sore. Nah, ini ya, pada suatu sore. Nah, berarti waktunya adalah sore hari.
Ini ya, silahkan ditulis. Nomor 2, latar tempat di mana terjadinya peristiwa tadi dalam dongeng. Di sebuah hutan ya. Kemudian tokohnya adalah nenek tupai, kancil, jerapah, kuda nil, gajah, dan landak. Nomor 4, penokohan atau watak. Nah, watak dari semua pemeran dalam dongeng tadi mempunyai watak yang baik hati dan suka menolong. Nomor 5, amanat sama dengan ini ya. Kita harus tolong menolong dengan orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 ya anak-anak. Ada sebuah dongeng lagi, Raja Wali yang sombong dan elang yang sabar. Silahkan anak-anak nanti bisa membaca sendiri ya dongengnya, kemudian menjawab soal di bawahnya. Kita langsung ke halaman 54. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan tokoh dalam dongeng tersebut. Yang diceritakan tadi adalah Raja Wali dan elang. Mana ya hewannya? Ya, yang ini ya, centang. Yang lainnya tidak ada dalam dongeng. Kemudian, tuliskan sifat tokoh pada cerita dongeng tersebut. Nah, elang sifatnya sabar. Ini bisa kita lihat dari judulnya ya anak-anak ya. Raja Wali sombong dan elang yang sabar. Nah, berarti elang sabar, Raja Wali sombong. Oke, sekarang muatan SPDP. Perhatikan. Kamu tentu pernah melihat burung terbang. Burung memiliki sayap di kanan dan kiri untuk terbang. Bagaimanakah cara menirukan gerakan burung terbang? Nah, perhatikan halaman 55. Yang pertama, langkahkan salah satu kakimu ke depan, seperti ini. Kemudian kedua tangan dikepakkan ke atas dan ke bawah seperti sayap burung. Kedua tangan direntangkan ke kanan dan ke kiri, kemudian dikepakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian mulailah melompat-lompat kecil sambil mengepakkan sayap. Nah, ini caranya menirukan gerakan burung terbang. Sekarang kita jawab soal di bawahnya ya. Nomor 1, burung terbang dengan menggunakan sayap. 2, posisi tangan saat menirukan gerakan burung terbang adalah direntangkan ke kanan dan ke kiri. 3, saat mulai mengepakkan sayap, kaki berjalan disertai dengan gerakan melompat. Ini melompatnya kecil-kecil ya. 4, menirukan gerakan burung dapat dilakukan secara cepat atau lambat. 5, saat meniru gerakan burung, tangan dikepakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian yang B, silakan mencentang kolom benar atau salah sesuai pernyataan. Burung memiliki satu sayap, salah ya. Meniru gerak burung terbang dengan mengepakkan kedua sayap, ini benar. Meniru gerak burung terbang dengan posisi duduk, salah. Meniru gerak burung terbang dengan melompat-lompat kecil, benar. Meniru gerak burung terbang tidak perlu keseimbangan. Nah, ini salah ya. Dengan sikap yang seperti ini, maka kita perlu keseimbangan. Oke anak-anak, sekarang halaman 56. Susunlah kata acak berikut menjadi kalimat. Mulailah dari yang dicetak tebal. Jadi yang paling depan yang dicetak tebal ya. Ini
ini Branum nulisnya di sini karena tidak cukup kalau saya tulis di sini ya. Anak-anak boleh hanya memberikan nomor di atas masing-masing kata. Misalnya ya, nomor 1 jawabannya begini. Langkahkan salah satu kakimu ke depan. Kalian beri nomor di atasnya ini, langkahkan ini berarti 1. Salah ini berarti 2. 1 berarti 3. Kakimu 4. Ke 5. Depan 6. Gitu ya, paham ya? Boleh hanya memberi nomor urut di atas kata-katanya. Atau kalau mau ditulis lagi seperti ini juga boleh ya. Nomor 2 jawabannya, kedua tangan dikepakkan ke atas dan ke bawah. 3. Mulailah melompat-lompat kecil. Maaf ya, ini huruf K-nya harusnya di bawah sini. Ini ya, tidak boleh kalau menyingkat seperti ini ya, maaf, Branum lupa ini, tidak mengubah ini. Yang nomor 4, terbang merupakan bisa burung yang. Ini sepertinya salah soal, tidak bisa disusun jadi kalimat yang benar, jadi kita lewati. Kemudian nomor 5, meniru gerakan burung dengan hati gembira. Oke, sudah ya anak-anak ya. Kalau sudah, kita ke muatan matematika. Ini masih sama seperti yang kemarin, sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Perhatikan contoh di bawah ini. Jika memiliki ayam jika bertelur sebanyak 20 butir. Telur ayam disimpan dalam 5 wadah. Berapa isi masing-masing wadah? Wadahnya ada 5 atau kotaknya di sini ya, ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 wadah atau 5 kotak. Jadi dalam setiap kotak, dalam setiap wadah ada berapa isinya? Ada 4. Ya. Jika kita tuliskan dalam bentuk perkalian, jadinya seperti ini. 5 kali 4 sama dengan 20. Ini tidak boleh terbalik anak-anak ya. Kalau melihat gambar ini, wadahnya 5. Tulis di depan 5. Isinya masing-masing 4. Tulis di belakang. Tidak boleh kalau kalian melihat gambar ini, kalian nulisnya 4 kali 5. Tidak boleh ya. Walaupun hasilnya sama 20, tetapi bentuk perkaliannya tidak boleh salah karena kita melihat dari gambar. Ya, paham ya anak-anak ya? Pokoknya harus kalian ingat-ingat wadahnya atau kelompoknya itu yang ditulis di depan. Kalau isi dari masing-masing wadah ditulis di belakang. Oke? Nah, sekarang kita ke halaman 57. Leo memiliki 24 anak bebek. Leo meletakkan anak-anak bebek ke dalam kardus. Leo meletakkan anak bebek ke dalam 2 kardus. Berapa isi masing-masing kardus? Nah, ini kardusnya ada 2. 24 anak bebek diletakkan atau dibagi sama rata ke dalam 2 kardus. Jadinya bentuk pembagian seperti ini. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi isi masing-masing kardus adalah 12 ekor bebek. Oke. Yang bawahnya ini mudah ya, silahkan anak-anak bisa menulis sendiri. Tinggal kalian tukar tempatnya dan dihitung berapa perkaliannya. Ya. Oke, sekarang kita ke ayo bereksplorasi. Ibu Rizka pergi ke pasar untuk membeli 15 butir kue serabi yang akan ditempatkan pada plastik yang berbeda. A. Berapakah banyaknya kue serabi setiap plastik
bila ditempatkan di plastik merah, kuning, dan hitam. Nah, wadahnya ada berapa anak-anak? Ini ya, merah, kuning, hitam. Berarti ada 3. Ya, betul. Jadi wadahnya ada 3. Serabinya tadi 15 ya. 15 serabi akan dimasukkan ke dalam 3 plastik dengan jumlah sama banyak. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi isi setiap plastik adalah 5 serabi. Kemudian yang B, berapakah banyaknya kue setiap plastik bila ditempatkan dalam 5 plastik? Nah, sekarang wadahnya berubah ya. Kalau tadi 3 wadah, sekarang 5 wadah. Dibagi menjadi 5 wadah dengan jumlah sama banyak. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ini juga kebalikan dari yang atas tadi anak-anak. Kalau kalian perhatikan ya, 15 bagi 3 sama dengan 5. Sekarang 15 bagi 5 sama dengan 3. Nah, ini cuma dibalik saja ya. Oke, sekarang soal bawahnya lagi, terakhir ini ya. Mita memiliki karet gelang yang berjumlah 28 buah. Berapakah banyaknya karet gelang setiap plastik bila ditempatkan dalam 4 plastik? Nah, ini berarti 28 dibagi 4. 4 kali berapa? Sama dengan 28. 4 kali 7. Nah, ini berarti hasilnya 7. Dalam setiap plastik akan berisi 7 karet gelang. Pertanyaan selanjutnya, berapakah banyaknya karet gelang setiap kardus bila ditempatkan pada 7 kardus? Nah, berarti sekarang dibagi 7. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Ini juga kebalikan ya anak-anak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah penulisan perkalian dari penyimpanan karet gelang Mita? Nah, kalau kita tulis menjadi bentuk perkalian seperti ini jadinya. 4 kali 7 sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28. Oke, silakan anak-anak menyalin ya di buku cetak masing-masing. Kalau videonya terlalu cepat, boleh di-stop dulu. Nah, anak-anak, kalau sudah menyelesaikan pembelajaran 2 dan 3 tadi, ya, ada satu lagi tugas HW hari ini. Ini gampang sekali anak-anak ya. Ini sekalian nanti kalian membantu pekerjaan orang tua. Sapulah lantai rumahmu sampai bersih. Fotolah kegiatanmu dan kirimkan ke classroom. Oke anak-anak, jadi hari ini ada 2 tugas ya. Yang tadi PPKN dan HW ini. Silahkan dikerjakan dengan senang hati. Disiplinlah dalam mengerjakan tugas. Oke. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Buranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.